Honda Brio memang sudah lama dikenal sebagai salah satu mobil terkecil dari Honda. Honda Brio 2021 akan terus mempertahankan ciri khas yang satu ini. Di video kali ini kita akan mengulas beberapa perbedaan antara Honda Brio tahun 2020 dengan tahun 2021. Tidak hanya dibanderol dengan harga yang murah, Honda Brio juga menawarkan value for money, meskipun desainnya masih mengandalkan desain yang dimiliki oleh versi-versi sebelumnya dari Honda. Honda Brio cukup populer dengan mesinnya yang cukup andal, yakni mesin vintage Naturally Aspirage yang tidak bisa lagi ditemukan di pasar otomotif yang ada di negara-negara barat. Dan diprediksi bahwa untuk Honda Brio 2021 ini, pihak Honda telah mempersiapkan sesuatu yang baru, baik dalam hal desain maupun fitur yang ada di dalam Honda Brio. Seperti apa sih prediksi rupa Honda Brio terbaru ini? Sebelum kita cari tahu, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini dapat memberikan informasi lebih informatif kepada para pemirsa. Honda Brio 2021 juga masih menggunakan mesin berteknologi vintage yang dipadukan dengan dua pilihan transmisi, yaitu transmisi manual dan transmisi CVT atau otomatis. Mesin ini diklaim dapat menghasilkan tenaga sebesar 90 HP. Memang jika dilihat tenaga tersebut tidak terlalu besar, tetapi mengingat status Honda Brio sebagai mobil dengan bodi kompak dan ringan, tentu tenaga tersebut akan lebih dari cukup untuk Honda Brio 2021 ini. Selain itu, mesin ini juga dinilai bisa membuat Honda Brio 2021 menjadi lebih efisien bahan bakar. Untuk spesifikasi ukuran ban yaitu 175/65 ring 14 untuk tipe Brio Satya. Untuk tipe E, lampu sen tidak ada di bagian spion, namun terletak di bagian kiri kanan bodi. Di bagian handle pintu ini sudah saya tambahkan koper handle berwarna hitam doff. Kalau untuk bawaannya tidak memakai koper handle, hanya handle-nya berwarna putih sama seperti bodi mobil. Pertama kali membuka pintu, mata pengendara akan langsung disajikan pemandangan dashboard yang memanjang, yang dibalut warna hitam dengan sentuhan aksen krom di kisi-kisi air conditioner atau AC. Sebenarnya ini juga bukan hal baru karena sudah digunakan pada model facelift sebelumnya. Secara keseluruhan, kemasan interior dari LCD seat termahal yang dipasarkan memang jauh dari kata mewah atau lebih tepatnya sederhana. Meski sudah dilengkapi immobilizer dan remote, namun untuk mengaktifkan mesin tetap perlu menggunakan anak kunci. Namun demikian, bila diperhatikan secara jeli, ada beberapa fitur modern yang masih diaplikasikan oleh Honda. Pertama, dari kontrol AC yang sudah mengusung digital. Pada kemudi juga sudah ada tombol audio yang mudah diakses dengan ibu jari. Sayangnya, untuk instalasi audio memang masih konvensional. Jangan harap sudah mengaplikasikan model layar sentuh. Namun demikian, perangkat 2 DIN lansiran Pioneer ini sudah cukup dilengkapi ragam konektivitas, mulai dari USB, port USB, sampai AUX. Ada juga fitur mix track yang bisa dikoneksikan dengan ponsel, namun sebelumnya harus mengunduh aplikasinya sendiri. Untuk memenuhi gaya hidup dan kebutuhan konsumen, dua kompartemen untuk wadah botol berukuran 600 ml juga disediakan bersama dengan berbagai jenis area penyimpanan lainnya. Fungsi pada pintu dan sistem keamanan. Yang pertama ada One Motion Door yang berfungsi membuka kunci ketika knop di sisi dalam pintu pengemudi ditarik. Yang kedua, Mechanical Cancel. Knop pintu tidak dapat dikunci saat dalam keadaan terbuka. Untuk alasan keamanan, apabila knop dalam keadaan terkunci saat pintu masih terbuka, maka secara otomatis kunci akan terbuka. Yang ketiga, Keyless Relock.
Jika pengguna lupa membuka pintu lebih dari 30 detik setelah menggunakan kunci FOB, pintu akan mengunci kembali secara otomatis. Untuk audio, selain 2 DIN dan USB port, terdapat juga radio, compatible with iPhone dan iPod, CD player, aux-in, compatible with steering switch, Bluetooth, dan handsfree telepon. Untuk penyetelan setirnya bisa naik turun, guna mendapatkan posisi berkendara yang ideal. Beranjak ke sisi kenyamanan, walau bentuknya mengusung konsep mobil kota, namun urusan kelapangan pada baris pertama dan kedua jauh lebih baik dari versi sebelumnya. Hal tersebut tak lepas dari wheelbase-nya yang melar 60 mm dibandingkan versi lawas. Tak heran bila kaki penumpang dewasa kini lebih nyaman. Meski demikian, Honda tetap menyelaraskan Satya, manual, dan CVT sebagai LCGC, karena model joknya pun masih terbungkus bahan fabrik dengan kelir yang terang. Sementara headrestnya juga masih menggunakan model pocong yang dibuat menyatu pada baris pertama. Sementara untuk baris kedua dirancang terpisah. Dengan menggunakan kombinasi warna beige yang cerah dengan warna hitam yang kuat, warna interior All New Honda Brio memberikan rasa nyaman bagi penumpangnya. Sedangkan dekorasi berwarna silver untuk grade E dengan interior hitam memberikan kesan premium, berkualitas tinggi dan menawarkan visibilitas yang lebih besar. Generasi kedua Honda Brio juga memudahkan penumpang untuk masuk dan keluar kendaraan dengan memperluas ruang di baris kursi kedua, sekaligus meningkatkan performa keselamatan saat terjadi tabrakan dari samping. Untuk pertama kali di segmennya, semua grade All New Honda Brio dilengkapi dengan tombol untuk membuka bagasi agar lebih mudah dan nyaman. Kapasitas bagasi telah ditingkatkan hingga lebih dari 258 liter atau 84 liter lebih besar dari Honda Brio versi sebelumnya. Kini, bukaan tailgate juga 15% lebih lebar dari model sebelumnya, sehingga penggunaan dapat melakukan bongkar muat untuk barang-barang berukuran besar secara lebih mudah dan lancar. Bagasi All New Honda Brio dapat memuat 2 koper berukuran sedang dan 1 kereta bayi. Dan terdapat tempat menaruh ban serep di bagian bawah bagasi. Desain pintu belakang All New Honda Brio telah berubah dari panel kaca besar menjadi tailgate. Tidak hanya mempertahankan visibilitas belakang yang sangat baik, desain tailgate yang baru juga menawarkan keamanan yang lebih baik. Honda memastikan keselamatan bagi semua orang dengan konsep keselamatan standar asli Honda. Untuk memastikan keselamatan yang lebih baik saat terjadi tabrakan belakang, Honda melakukan 2 pengujian. Yang pertama, tes tabrak belakang. All New Honda Brio lulus uji tabrak belakang berkecepatan 50 km/jam yang diwajibkan di Jepang. Hasil menunjukkan bahwa bagian kabin penumpang tetap mempertahankan bentuk aslinya dan tangki bahan bakar tetap terlindungi. Yang kedua, performa pada kecepatan rendah. All New Honda Brio melewati tes tabrakan ECR42. Hasilnya menunjukkan tidak ada kerusakan pada fungsionalitas. Generasi kedua All New Honda Brio dilengkapi dengan teknologi keamanan aktif dan pasif. Adapun 2 keamanan aktif dan pasif, termasuk yang pertama teknologi G-Con. Bodi mobil yang dikembangkan Honda dengan G-Con telah melewati pengujian yang dilakukan Honda di fasilitas tersebut, dengan menahan benturan frontal pada kecepatan 55 km/jam dan 64 km/jam. Yang kedua yaitu bodi mobil dengan Compatibility Engineering atau AC,
Saat terjadi benturan depan, bagian bawah rangka AC membantu mendistribusikan daya bentur ke area lainnya sekaligus mencegah ketidaksejajaran rangka bodi. Dengan menyerap energi benturan, efek tabrakan terhadap kabin dapat diminimalisir untuk meningkatkan perlindungan diri sekaligus mengurangi kerusakan pada kendaraan lain. Selain keuntungan yang diberikan oleh AC, setiap pilar dari All New Honda Brio telah didesain untuk membentengi setiap sendi pola bodi mobil untuk kerangka yang lebih kuat. Penggunaan baja berkualitas tinggi dalam kerangka All New Honda Brio juga membantu meningkatkan efisiensi penyerapan energi saat terjadi benturan dari berbagai arah. Jadi secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang signifikan antara All New Honda Brio 2020 dengan All New Honda Brio 2021. Yang membedakan hanya yang pertama yaitu Honda Brio 2021 ada sensor parkir. Dan yang kedua yaitu di bagian bawah handle pintu yang awalnya berwarna krim berubah menjadi warna hitam. Demikian review saya tentang All New Honda Brio 2021. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video saya selanjutnya.